من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين جميع أولياء الصالحين أن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا وأن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة وأن الله يرفع بيننا وبين ربنا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجاب ويدخلنا في زمرة الأحباب من غير سابق حساب ولا عتاب ولا عذاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai di mana? Dawaul riya, obatnya riya. Ya, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 112 ya. Wa min al-adwiyah qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa minal adwiyah an-nafi'ah, dan salah satu obat yang sangat bermanfaat untuk penyakit riya itu adalah Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Salatan dibaca 3 kali kulla yaum, setiap hari kita baca ini tadi supaya dihilangkan daripada riya, supaya diberi ikhlas berarti ya. Kita baca bersama-sama. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya, itu dibaca 3 kali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atas perbuatan syirik kepadamu syai'an na'lamuhu, ya, yang kita ketahui. Ada syirik yang kita ketahui, kemudian kita mengerjakannya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, aku berlindung dari yang aku ketahui bahwa itu perbuatan syirik, dan aku meminta ampun kalau perbuatan itu aku ketahui bahwa itu adalah suatu kesyirikan. Ya, dibaca 3 kali kulla yaum. Yudhibullahu biha anka sighara syirik wa kibarahu, maka Allah akan menghilangkan darimu ya syirik yang kecil ataupun yang besar, insyaallah. Ya, jadi tidak ada satu penyakit pun kecuali Rasulullah SAW agama ini mengajarkan ada obatnya. Ini penyakit begini, ini ada obatnya. Kita kepengen begitu, ada caranya. Ya, jadi alhamdulillah ala nikmatil Islam, kita punya utang budi banyak kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadis indal Hakim, Tirmidzi wa Tabarani wa ghairuhum. Ya, ini disebutkan seperti yang disebutkan oleh Tirmidzi, Tabarani dan yang lain. Al-ghadabu li ghairillah. Kemudian al-ghadab li ghairillah, marah bukan karena Allah. Ini bab berikutnya adalah marah bukan karena Allah. Berarti marah itu ada 2 ya. Ada yang karena Allah, ada yang bukan karena Allah. Begitu. Yang bukan karena Allah, karena apa biasanya? Ya selain itu. Dan yang paling tersembunyi itu karena nafsu.
Ya, nafsu kita ini tersinggung. Itu tersinggung agamanya atau nafsu kita yang tersinggung? Kurang ajar, disinggung saya itu. Marahnya itu karena apa? Nafsu. Di situ nafsu. Saya nggak dihormatin, ya, nggak dihormatin itu nafsu, ya. Dan cara penghormatan orang kan beda-beda, ya. Kita di rumah, di kampung, dengan orang yang di daerah yang lain pasti beda-beda. Makanya ukurannya jangan pakai nafsu, selera ya, selera kita ini. Kalau cocok dengan selera, berarti dia menghormati saya. Kalau nggak cocok berarti tidak menghormati. Nah, itu nggak jelas. Ya, makanya kata Imam Fudail bin Iyad, siapa yang mengetahui hakikat manusia dia akan tenang. Ya, hakikat manusia itu watak aslinya apa sih? Gitu. Watak asli manusia itu kalau kita tahu watak asli manusia, dia akan tenang. Kalau sudah tenang, maksudnya bagaimana? Dicaci, dia tidak masalah, nggak jadi kecil, tidak jadi patah semangat, dipuji tidak melayang-layang. Kalau itu manusia, ya. Berapa banyak orang yang dulu kita puji, sekarang kita caci. Ya. Dulu idola kita, sekarang caci-caci. Iya. Berapa banyak, bahkan belum sampai beberapa tahun, mungkin hitungan hari aja udah bisa berubah orang. Ya. Kenapa manusia mudah berubah? Ya, di situ karena ada hawa nafsu. Jadi biasakan itu ya, biasakan jangan terlalu senang dipuji orang. Orang itu mujinya juga pakai nafsu, dia mencacinya juga pakai nafsu. Ya, tapi bagaimana supaya kita tenang? Allah ridho, Rasulullah ridho, kita tidak melanggar agama, sudah. Namanya itu at-taghaful. Ya, cara seperti itu taghaful. Cuek dalam hal apa? Dalam hal-hal yang tadi. Yang bukan urusan yang nggak terlalu penting, yang nggak prinsip, udah lewatin aja. Ya, ngopi. Ya, tinggalin ngopi aja. Orang ngomong begini ada, ya, karena mi'yarnya, ukuran mengukur dia salah, marah dan benarnya itu bukan pakai syariat, timbangan syariat. Ya, kalau pakai timbangan syariat, nah itu yang bagus. Nah ini dikatakan Habib Muhammad menyebutkan di sini, muallif mengatakan wa minal muhlikat al-ghadab li ghairillah. Yang membinasakan manusia itu salah satunya adalah marah bukan karena Allah. Begitu. Yang bukan urusan Allah dia marah-marah. Kalau agamanya diganggu, tenang-tenang aja. Ya, agama diganggu, keyakinannya diusik, ya, dia diam, nggak ada yang marah. Tapi jangan sampai urusan apa? Partai saya, ya, ormas saya, jangan diganggu-ganggu. Ini di atas agama, ormas. Salah berarti. Itu asobiyah namanya, ya. Asobiyah itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi al-ghadab li ghairillah. Ya. Orang yang marah bukan karena Allah, wa yasiru sahibuhu lu'batan lisyaitan. Orang yang suka marah bukan karena Allah, ya, orang yang marahnya bukan karena Allah, itu menjadi lu'bah. Lu'bah itu permainan. Begitu, ya. Lu'bah lisyaitan. Itu mainan anak-anak apa namanya? Yang cetak-cetak itu apa? Yang berisik itu apa nih? Lato-lato. Itu orang yang marah bukan karena Allah, kayak lato-lato itu, ya. Iya, dibentur-benturin, tak tok, kita marah terus. Apa yang bikin marah? Gak ada, bukan karena Allah. Seperti itu juga, ya. Lu'bah li syaitan, kalkurah li sibyan, seperti bola di tangan pada anak-anak, ya, tendang sana, tendang sini, ya, seperti itu. Orang yang mudah marah bukan karena Allah, ya. Tapi sekali lagi,
yang bisa menerima nasihat Nabi Muhammad SAW, ya, itu ukuran daripada kebersihan hati. Itu gitu kata para ulama. Saya dinasihatin bisa terima, dinasihatin, ya mungkin didengar sekarang, ya, tapi dalam hatinya ya nggak bisa. Kita tidak menghargai orang tua kok itu kurang ajar berarti. Wah, dia marah-marah lagi. Saya ini orang terhormat kok nggak dihormatin. Dia marah lagi. Itu menunjukkan bahwa hatinya kotor. Ya, tapi orang Islam begitu kata Rasulullah SAW, udah langsung dia terima. Begitu. Ya. Ya, nggak ada protes terhadap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang protes itu kalau kita baca di beberapa kitab sejarah, yang protes dengan ketentuan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Siapa pernah protes? Kalau orang kafir wajar, ya. Orang kafir wajar. Ini nggak masuk. Ini orang Islam. Ya, ada di Madinah itu. Dia protes dengan ketentuan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang terkenal mereka pemberani, ya, mereka punya kekuatan lebih daripada yang lain, segala-galanya, kemudian dia berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sering terjadi, ditulis di banyak orang-orang. Rasulullah ada perjanjian dengan orang Yahudi untuk saling menghormati, untuk saling menjaga, ya, ada perjanjian. Itu sering dipotong ceritanya. Padahal dari semua perjanjian tadi orang Yahudi ikut nggak akhirnya? Sampai baca sampai kelar. Jangan wailul lil musallin, ya, nggak baca dipotong. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nggak ada sholat. Ya, sama cerita ini tadi, Rasulullah bikin perjanjian damai untuk saling melindungi kepada orang-orang Yahudi. Benar. Ya. Siapa yang mengganggu Yahudi berarti mengganggu kita juga. Tapi dari semua perjanjian dengan orang-orang Yahudi, baca sejarahnya, akhirnya mereka berkhianat semuanya. Itu harus diceritai juga. Ya. Jangan dipotong begitu. Ya, orang Yahudi yang sekarang sudah jelas-jelas merampas hak orang Palestina, masa dibilang itu termasuk Yahudi yang ada perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Alhasil, ringkas cerita, setelah ada perjanjian dengan Bani Qainuqa dan mereka berkhianat, maka Rasulullah SAW menentukan untuk dieksekusi. Pertama setelah perang, ya. Itu kejadiannya waktu perang Badar. Perang Badar menang. Rasulullah menang. Kaget para pemimpin-pemimpin yang mati juga pembesar-pembesarnya. Misal orang-orang Quraisy, Abu Jahal mati di situ. Ya. Ada beberapa lagi tokoh-tokoh orang-orang pembesar-pembesar itu. Orang-orang Yahudi yang punya perjanjian kepada Rasulullah SAW, semestinya kan dia senang, seharusnya ya. Seharusnya dia senang. Berarti Madinah aman dari serangan musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang Madinah. Tapi mereka nggak senang. Timbul higitnya, timbul bencinya lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Alhasil ringkas cerita, kemudian Nabi memutuskan untuk dieksekusi, untuk diperangi. Ya, maka dikepunglah itu oleh Sayyidina Hamzah, ya, pemimpinnya, dan beberapa sahabat yang lain. Peperangan itu sampai beberapa saat terkepung 18 hari atau 17 hari. Akhirnya mereka diusir, ya. Dengan cerita mereka diusir dari Madinah karena kelakuan mereka sendiri. Waktu pertama Rasulullah SAW memutuskan untuk memerangi, benar-benar akan dibunuh itu semuanya, ya, untuk dibunuh. Akhirnya datang mau melobi Nabi Muhammad SAW.
utusannya. Islam ternyata jangan dibunuh. Itu orang Yahudi, jangan dibunuh. Ya. Belum lagi nanti peristiwa yang kedua, perempuan yang diikat dari belakang, disingkap auratnya oleh orang-orang Yahudi. Kemudian si orang Islam melihat, kemudian dibunuh, ya, dibunuh. Walhasil dua kelompok Yahudi yang berkhianat ini akhirnya sebagian dieksekusi, sebagian lagi diusir. Tapi sebelum terjadi itu, datanglah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan bunuh mereka, jangan begitu. Sampai Rasulullah tidak mau, marah Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa, tapi dia terus merengek. Ya, nah di sini Rasulullah SAW rahmah, ya, rahmatan lil alamin SAW. Tahu, ya, ini jadi pembelanya orang Yahudi. Jadi kalau ada zaman sekarang orang yang lebih pro kepada Yahudi daripada orang Islam, ya memang ini belajarnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, daripada ketuanya orang-orang munafik di zaman itu, ya. Dan terjadilah akhirnya sama Rasulullah SAW sudah dikabulkan, tidak jadi dibunuh tapi diusir, mereka pergi semua ke Syam, ya, diusir ke Syam sana orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita baca sejarah itu yang komplit, ya, ada perjanjian seolah-olah, apalagi ada yang mengatakan akan dibangunkan gereja dan nanti gerejanya dibantu, bukan sebagai utang. Itu cerita bohong semua, ya. Kan ada yang begitu menceritakan perjanjian Najran, ya. Nah, itu karena mustahil Rasulullah SAW membangunkan gereja, itu kan mustahil, ya, berbenturan dengan dalil yang lebih kuat, ya. Ternyata setelah dicari-cari memang nggak ada di kitab-kitab Ahlus Sunnah, nggak ada, ya. Waqad yakfuru wa huwa la yash'ur. Kembali kepada kalimat tadi, orang yang marah itu bukan karena Allah, kadang-kadang dia bisa kufur tapi dia nggak menyadarinya. Ya, dia nggak menyadari. La yash'ur. Orang marah, dibilang sudah diam, nggak mau diam. Ini hadis Rasulullah, nggak ada urusan dengan hadis. Oh, bisa marah kan begitu, ya? Ini Allah yang melarang, jangan bawa ayat. Kafir kalau begitu, ya. Misalnya orang dikasih tahu, ini pembagian waris itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, misalnya begitu. Kemudian karena pembagiannya lihat saudaranya lebih banyak dari yang lain, nggak bisa terima dia. Kok enak? Begitu. Nah, ini hadis, ini ayatnya, ya. Ayat yang mengatakan begini. Dibawakan ayat dalam keadaan marah, dia lebih marah lagi. Jangan bawa Quran. Ya, karena dia orang yang seperti ini bisa kufur, jangan bawa Quran, ya. Jangan hadir pengajian. Gitu ya. Itu sebabnya, ya. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat kebun-kebun surga, duduk. Farta'u, yang enak, duduk, yang tenang, ya. Cari tempat posisi yang bagus. Farta'u, duduk. Di situ ada kalamullah, ada kalam Rasul, ada nasihat. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kamu lewat pengajian, duduk. Jadi kalau ada orang melarang, tinggal ini mau pilih yang mana? Mau pilih Rasulullah atau mau pilih setan merah? Terserah. Gitu. Yang bebas, siapa yang mau? Kan begitu. Ya, farka'u. Ya, fi majlisil ilmi sirrun bihil wizru anna yuhattu. Di majlis ilmu ada rahasia, bihil wazru anna yuhattu, ada semua dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Wa rizqu ya'tihi sahlan wa in amma fin nasi ghahtu. Ya, dan rezeki akan mudah datang. Orang yang suka majlis itu rezekinya banyak. Ya, ya'tihi sahlan. Rezeki ini kesehatan, keimanan, materi, ya, wa in amma fin nasi ghahtu.
Walaupun orang lain banyak paceklik. Orang duduk di majelis pasti rezekinya berkah. Bukan cuma banyak, berkah. Ya. Banyak gak berkah, akhirnya masuk penjara. Ya, banyak duitnya, mobilnya banyak, di penjara. Ya. Wa rizqu ya'tihi sahlan wa in amma fil nasi ghadu. Majelis ilmu, ya. Senang orang duduk di majelis ilmu. Ya. Dan majelis ilmu memang khusus untuk orang-orang yang percaya akhirat. Paham? Iya. Kita duduk di sini mau dapat apa? Mau dapat apa kita? Pahala. Pahala itu urusannya apa? Akhirat. Ya. Jadi orang yang nggak percaya akhirat, ya memang nggak enak dia di majelis. Ngapain? Duduk aja di majelis. Nggak ada materi, nggak ada duit, majelis ilmu. Dia nggak tahu bahwa duduk kita itu ada pahala dan kita yakin bahwa nanti ini termasuk sesuatu yang memberatkan mizan kita itu. Ya. Jadi ditakutkan kufur, ya, orang marah bukan karena Allah. Kalau saya marah begini, ya, dikemas dengan pura-pura nggak marah, karena Allah. Ya, karena Allah. Karena menghalangi syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh orang untuk belajar ilmu. Tiba-tiba ada orang menghalangi, jangan belajar ilmu. Berarti menghalangi, marah orang Islam. Ya, marah seharusnya. Ya, bukan diam aja nggak apa-apa, biasa. Maklum lah udah tua, mungkin begitu ya. Maklum dia sudah tua, suka ngomongnya ngelantur begitu. Itu husnudzonnya, ya. Tapi kalau untuk sebagian enggak, dianggap seperti sabda itu, ya, omongannya dia itu. Nah, lihat tuh, yang tua aja sudah nggak mau majelis, kamu masih muda kok suka majelis? Nah, maka bisa begitu kan? Bisa nggak bikin kesimpulan gitu? Bisa, tergantung setan yang mendekati yang mana, ya. Kalau kebetulan setan merah juga, MU ya. Setan merah, ya. Jadi supaya mengerti, ini orang belajar, ya, orang mengerti agama ini. Memang di zaman-zaman seperti ini luar biasa. Orang, oh ini ngomongan keras, tapi orang nggak dipikir lagi, ya. Orang-orang yang menyakiti agama, menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah, ya. Dan apa ruginya? Ya, apa ruginya orang duduk di majelis? Kan nggak merugikan dia, ya. Nggak ada orang duduk ibadah dan orang lain merasa rugi. Orang kafir aja nggak, kecuali setan. Ya, orang kafir itu, orang non muslim, lihat orang belajar ibadah, dia nggak rugi, dia nggak merasa rugi. Dari semua riwayat yang ada yang bikin marah orang setan itu apa? Kalau ibadah, kan begitu? Kita baca kan? Sudah kita baca ya? Di mana kita baca? Tafsir yang di Legon itu ya. Bagaimana setan itu memilihkan orang cara maksiat. Maksiatnya dipilihkan, begitu. Jadi kalau orang duduk di majelis itu tidak sesuai dengan selera setan, ya, maka setan marah. Kata setan, di rumah aja, ya, ngerawat anak, misalnya begitu. Merawat anak bagus, ya, tapi orang mau hadir majelis, masa tiap hari mau hadir majelis? Kan enggak, jarang-jarang. Paling sepekan, 7 hari sekali, ada yang sebulan sekali, ya, ada yang setahun sekali majelisnya. Iya, ini wajahnya aja macam-macam nih, ya. Ada yang ketemu tiap hari, ada yang, kan begitu, ya. Sudah, kalau orang lagi marah bukan karena Allah, obatnya apa? Wadawa'uhu as-sukut. Nah, obatnya itu marah. Kalau lagi marah, jangan ditambah lagi, jangan tambahin lagi, jangan cari kamus lagi. Hah? Cari kamus yang lebih bisa memarahkan lagi. Apalagi ini? Wal julus, kemudian duduk. Kalau orang berdiri, orang lagi marah, berdiri, duduk. Jangan duduk berdiri, tambah jadi nanti. Ya. Kalau dia duduk,
Marah, berdiri, mulai nyangkut-nyangkut tuh. Jemuran orang dibanting-banting semua. Nggak salah. Ya, anak kecil lewat dibentak semua marah. Padahal nggak salah. Dia ribut sama istri. Keluar anak tetangga yang dimarahin. Pelampiasan. Karena dia takut sama istrinya dimarahin-marahin orang. Iya. Ada wahu as-sukut, julus, kemudian wudu. Wudu. Ya. Wudu pakai air yang dingin. Wudunya. Ya. Sesuai kama fil hadis. Ini tuntunan Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Innal ghadaba minasyaiton. Marah itu yang bukan karena Allah. Marah itu dari setan. Ya. Ada orang datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Ya. Tanya lagi, ya Rasulullah, la taghdab. Ya. La taghdab. Jangan marah. Walakal jannah. Tempatmu di surga. Orang yang bisa menahan marah. Enggak puas, unek-unek pasti ada. Mau marah ini, ya. Tapi ditahan itulah, itu namanya mujahadah, itu dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap urusan kecil marah, urusan besar marah, orang salah bikin kopi marah, salah masak marah, marah-marah terus. Ngapain hidup jadi orang begini? Daftar aja jadi setan. Ya? Kayak saya lebih bakat jadi setan. Marah-marah terus. Ya. Disebutkan di sini innal ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari neraka. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Dan api itu akan padam dengan air. Jadi kalau marah siram air. Ya. Tudfa'u bil ma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Begitu. Kalau marah, yatawadda. Ya. Pakai air. Jadi waktu marah kita wudu. Ya. Supaya apa? Supaya apa kalau kita wudu tadi? Supaya adem. Begitu. Kalau bisa ambil air di kulkas. Ya wudunya ya. Ambil 5 botol wudu. Supaya dingin. Ya. Rawahu Abu Dawud. Yang kan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi marah itu boleh nggak? Boleh. Boleh kalau karena Allah. Kalau karena Allah boleh. Agama dihina marah, Rasulullah dihina marah. Ya. Nanti orang bilang marah-marah aja, Ustadz kok marah-marah aja. Ya kan apa-apa. Memang kita mengambil pahala dari orang itu. Ya, kan ada yang bilang begitu. Saya nggak senang Ustadz yang marah-marah aja. Saya senangnya Ustadz yang adem-adem aja. Ajak Ustadznya ke kulkas itu. Ya. Ngomong di situ. Ya. Jadi marah pun bisa. Adem di tempat yang salah juga salah. Nanti dolim itu namanya. Ya. Manistughdhiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Nabinya dihina, agamanya dihina. Ya, rasulnya dihina. Enggak marah. Sabar itu. Enggak, itu kata Imam Syafi'i himar. Keledai. Jadi marah juga ada takarannya kapan dia marah, kemudian dia harus diam kapan, itu semua diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya, yang ikut Rasulullah aman. Ya, yang ikut Nabi Muhammad SAW aman. Rasulullah marah nggak? Marah. Ya, tapi karena Allah marahnya. Ya, tapi kalau untuk dirinya nggak ada yang bisa memancing emosi Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi diceritakan bahwa Abdullah bin Ubay tadi itu sampai coba-coba sampai tangannya pegang senjata Rasulullah SAW sampai bergelantungan begitu, ngerengek kayak anak kecil. Dan Rasulullah tahu kalau itu munafik. Allah SWT. Ya, orang tadi merengek-rengek untuk dikatakan ya, tapi tetap ya dia Rasulullah SAW tahu.
Ya, kalau dia munafik, tapi Rasulullah juga tidak marah, ya, bisa bersabar di situ, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berikutnya adalah al-hikid. Hikid itu benci. Ya, kebencian. Benci karena iri, benci karena itu, benci aja. Lihat orang lain senang, dia nggak senang. Nah, itu hikid namanya. Wa minal muhlikat al-hikid. Al-hikid tadi ya. Itu termasuk yang membinasakan manusia. Wa huwa asyahna. Apa syahna itu? Permusuhan, benci pada orang, benci kelewat-lewat, jangan, ya, itu juga tidak diperbolehkan. Wal musyahid mahrumun minal maghfirah. Orang yang benci itu, orang yang bermusuhan itu diharamkan daripada pengampunan Allah, maghfirah Allah SWT. Ya, orang yang bermusuhan, orang yang benci, ya. Orang yang benci itu diharamkan dari maghfirahnya Allah. Hatinya benci, minta pengampunan kepada Allah, sujud, minta, nangis, tapi dia ada benci, ya percuma, ya percuma, nggak ada gunanya itu semua. Ya, nanti disebutkan di sini dalam hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu 'ala Allah Ta'ala yaumal itsnain wal khamis. Ya. Disodorkan amal, ya, amal-amal manusia itu kepada Allah SWT setiap hari Senin dan Kamis. Yaumul Itsnain wal Khamis. Tiap hari Senin dan hari Kamis ditunjukkan, oh ini amalmu. Berarti di sini dari beberapa riwayat berarti ada amal yang diangkat harian, pagi dan sore, kan ada itu. Ya. Ada yang diangkat berarti per 3 hari. Di sini tiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin dan Kamis itu ditunjukkan kepada Allah. Semua amal manusia. Ya, amal kita semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalnya begini, oh ini sudah begini, ini sudah berbuat kebaikan begini, ini begini. Semua amal hambanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yaghfirullahu dzunuba. Maka Allah mengampuni dosa-dosa. Ya. Jadi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Wadud, Al-Ghafur. Ya, itu sifat Allah SWT. Allah tidak menginginkan keburukan pada hambanya. Ya, semua dikehendaki dan diampuni oleh Allah SWT. Tapi Allah punya syarat. Allah mensyaratkan juga. Agama ini memberikan syarat. Ya, fayaghfirullahu dzunuba. Allah ampuni dosa. Illa ma kana min mutasyahinaini, kecuali ada orang yang bermusuhan. 2 orang bermusuhan, Allah nggak ampuni. Ya Allah, ya, 2 orang bermusuhan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita seseorang yang mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu kebanyakan tidak sesuai selera. Ya. Kalau kita ada orang, bahkan ada orang di bawah kita, atau umurnya mungkin, ya, menyakiti kita, mau nggak kita minta maaf duluan? Ada anak orang lebih muda dari kita, dan dia yang salah, kemudian kita minta maaf duluan, mau nggak? Coba dirapatkan di RT, bilang begini. Iya, kita rapatin bersama-sama. Menurut Bapak-bapak bagaimana? Ini ada orang kurang ajar, kemudian tapi saya mau minta maaf. Kira-kira jawabannya apa? Jangan, mana harga dirimu? Ya kan? Mana harga dirimu? Jangan minta maaf. Ya, biarin yang muda yang minta maaf. Alhasil banyak omongan nanti di situ, ya, yang mengharapkan agar kita sesuai seleranya. Sesuai seleranya berarti jangan damai. Begitu. Padahal kalau kita orang dalam keadaan marah, waktu dalam keadaan marah, itu kalau kita damai yang senang siapa? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hambanya, umatnya terselamatkan dari dosa yang luar biasa.
Itu kan Rasulullah menghendaki baik pada umatnya. Ya, Nabi mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita nggak mau damai itu berarti dia menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau ada orang merawat marah, merawat itu bagaimana caranya? Kita ini bagaimana? Ya, yang tidak diampuni dari orang yang bermusuhan. Yang kedua, qati'ur rahim. Ya, qati'ur rahim berarti apa? Memutus tali silaturahmi. Tapi resep Nabi gimana? Resep Nabi gimana? Sil man qata'ak. Ini resep Nabi Muhammad SAW. Hubungilah orang yang memutuskan. Begitu. Sebenarnya orang putus juga. Oh, begitu ya. Itu nafsu. Terus, apa yang bisa didapat? Kok enak? Memang nggak enak. Tapi ada pahala. Nggak enaknya ada pahala. Pahitnya nanti ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpuaskan kita marah kemudian dibalas dengan marah lagi. Siapa yang diuntungkan? Setan yang diuntungkan, kita yang rugi. Begitu. Ya. Jadi biarin aja. Ya. Kita minta maaf. Ya, kita minta maaf, minta ampun. Udah, padahal yang salah, ya nggak apa-apa, itu sudah kan sering terjadi. Ya, sering terjadi terjadi pada para ulama, ya, terjadi pada a'immah. Begitu kan? Masya Allah. Kan Imam Syafi'i, ada orang dengki pada Imam Syafi'i. Dengki. Jadi orang dibenci, didengki orang itu wajar. Ya, wajar. Semua yang punya kenikmatan, punya ilmu, punya kedudukan, punya tempat di masyarakat, punya harta, punya akhlak, bahkan kadang-kadang nggak punya apa-apa masih didengki juga. Dunia, ya. Persiapannya ini memang luar biasa. Orang nggak ada apa-apa, ya. Orang pura-pura kaya, orang iri, ya. Begitu miskin, dicaci juga, ya. Jadi Imam Syafi'i, Masya Allah, ya. Imam Syafi'i ilmunya banyak, dermawan lagi, begitu ya. Imam Syafi'i itu dermawan. Kalau punya duit semalam harus habis-habis, seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Dia kalau punya apa-apa langsung dibagikan semua. Ya, bahkan dikatakan kalau mau masuk rumahnya masih ada, berhenti dulu. Kalau belum habis uangnya. Mungkin dulu kalau bagi-bagi duitnya susah mungkin ya, ngumpulin orang, begitu ya. Mungkin susah. Kalau sekarang mungkin cepat itu. Ya. Misalnya kita bikin tenda, ayo ini akan ada bagi-bagi, diambil semua. Ya, mudah habis. Karena masyarakatnya juga semakin banyak ya. Dan caranya juga lebih mudah. Diumumin aja. Yang mau uang 1 juta kumpul di RT 02 misalnya begitu. Orang rame RT. Orang rame semua ya. Ini Imam Syafi'i dermawan, berilmu, akhlaknya bagus, tapi tidak kurang daripada orang yang iri kepada beliau. Ada orang yang benci pada beliau. Ya, menjahit baju, ya. Ternyata penjahit ini yang penjahat, ya. Penjahitnya ini dia yang dengki pada Imam Syafi'i, ya. Bikin baju, ya, bikin baju. Setelah lama diundur, jadilah dia. Keluar, dilihat oleh Imam Syafi'i bajunya ini, lengan yang sini, lengan yang ini besar. Oh, lengan yang ini kecil, yang kanan. Kemudian yang ini besar. Mau pakai nggak itu? Ya, kita ini pakai baju begini, yang satu lengannya kecil, yang ini lengannya besar. Tapi Imam Syafi'i, Masya Allah, wali, gimana? Imam, ya. Allah titipkan sebagian agamanya ya kepada Imam Syafi'i. Kan begitu. Dari madhab ini Masya Allah dibaca di mana-mana, orang semua beribadah dengan caranya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya. Begitu lihat begini, dipancing, dimarahnya nih. Untuk marah maksudnya. Lihat, Masya Allah, orang iri, dia berharap apa? Supaya marah. Kamu ini, kalau maunya begitu, tapi enggak, Imam Syafi'i enggak. Dia enggak marah. Dia bilang, Masya Allah, terima kasih banyak. Ini lengan yang kanan, kecil, jadi enak kalau makan nggak pakai dipinggis-pinggis lagi. Gitu, Masya Allah, ini bagus ya. Dan yang kiri
Ini besar, lumayan. Ini buat nyimpen kitab, gitu, pegang kitab. Ya, isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatalahu. An-naru ta'kulu nafsaha illam yajid ma ya'kuluhu. Ya. Jadi orang yang hasud itu diapain? Jangan dimarahin, biarin aja. Senyum-senyum aja. Ya, gitu. Seperti api. Api itu kalau sudah nggak ada yang dimakan, dia mati sendiri. Itu. Tapi kalau kita api itu kecil, kurang ajar, tambahin lagi, dia nyali besar. Ya, orang hasud marah, seneng dia, berhasil berarti ya, provokasinya. Tapi nggak usah, biarin aja, ya, pakai senyum-senyum aja. Ya, radhiyallahu taala anhu. Yang terakhir adalah al-hasad. Hasad ini juga sama dengan higid, ya, higid tadi benci. Hasad itu penyebabnya, pemicunya apa itu tadi? Al-hasad, iri, dengki, apa lagi namanya? Tambahin lagi bahasanya. Iri ya? Iri. Wa minhal hasad, apa itu? Dimaksudkan dengan hasad, huwal istisqalun ni'mati ala muslimin wa tamanni zawalaha. Ya, itu tadi ya. Istiqalun ni'mah ala muslimin, merasakan berat ketika ada orang mukmin punya kenikmatan. Aneh ya? Aneh nggak? Aneh. Hasad. Ya, hasad ini penyakit yang paling aneh. Ya, sampai aneh keanehannya ini populer di antara para iblis. Bayangkan itu. Iblis saja merasa aneh. Kan begitu? Di mana? Kita baca juga di kitabnya. Ya, antara Fir'aun dan iblis itu kan? Antara Fir'aun dan iblis. Dia heran-heran dengan orang yang hasad. Kata Fir'aun, saya ini udah jahat, iblis apa lagi, gitu kan? Tapi dia bilang ada yang lebih jahat lagi, yaitu orang yang hasad, orang yang dengki. Ya, apa dia dengkinya? Itu kan diceritakan dalam riwayat tadi. Iblis datang kepada Fir'aun, kemudian masuk dengan bahasa yang kasar ya, sama-sama Fir'aun sama iblis begitu ya. Kata Fir'aun, udkhul ya la'in. Begitu ya. Masuk wahai yang terlaknat. Oh, itu sopan ya. Jadi kita ini orang Islam ngomongnya bagus-bagus ya. Masuk ya la'in. Masuk. Dia bilang, dia katakan, ada enggak orang yang lebih jahat daripada aku dan kamu? Begitu. Ada enggak yang lebih jahat daripada aku dan kamu, antara dia dan Fir'aun tadi? Dan siapa yang lebih jahat lagi? Jadi orang yang hasad. Kenapa orang yang hasad? Iya, saya punya tetangga, ya, saya punya mitra kerja, kata si iblis tadi, dia itu tiap ditawarin apa aja mau. Dosa apa aja mau. Korupsi ahlan wa sahlan, berzina iya. Ya, bunuh orang oke. Ya, jual narkoba mau. Ya, apa aja semua mau. Akhirnya kata si iblis, ini akhir tahun, ya, punya bonus. Dia tanya, ente minta apa? Karena semua produk maksiat semua diambil. Sekarang anak mau kasih bonus sama ente. Begitu. Kata si orang yang tadi, maksiat tadi, yang ahli maksiat, kemudian, oh saya punya tetangga, punya sapi. Itu tetangga punya sapi. Tiap hari sapinya dilihat, diusap-usap, dilihatin sana sini. Matiin itu sapi itu. Suruh matiin sapinya supaya jahat ini ya. Kata iblis, enggak, kalau mati-matiin itu bakal urusan saya. Ya. Gimana kalau saya ambilkan lagi sapi yang lebih bagus dari itu, banyak. Lebih bagus dari itu. Mau enggak? Enggak mau. Yang penting itu mati. Nah, itu jahatnya orang hasud ya. Penyakit hati itu, iri, dengki ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, al-hasadu yufsidul imana kama yufsidul sabir al-asala. Ya, hasad itu, dengki itu merusak iman sebagaimana ya jadam itu, tahu jadam? Jamu yang pahit namanya sabir, ya, merusak asal. Madu manis tapi kena jadam merusak itu manisnya. Seperti itu juga orang yang hasad. Ya, nas'alullahal afiyah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya dari segala penyakit al-muhlikat ini tadi yang menghancurkan, membinasakan kita
Ya, mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita semua. InsyaAllah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.